terlahir kembali. Hal pertama yang akan kulakukan adalah memotong kakiku sendiri, karena seluruh kelas bisa mendengar pikiran batin primadona kelas. Apa yang harus kulakukan? Haruskah kukatakan pada semua orang kalau Ayu pura-pura sakit? Kalau dia ketahuan, seluruh kelas akan dihukum guru olahraga. Di kehidupan masa lalu saya sama sekali tidak tahu. Itu membuatku dikucilkan seluruh kelas. Pura-pura. Akan kubuat kau menyesal pura-pura. Kalau belum mati bangun sekarang juga. Semuanya, lari 30 putaran. Ini semua gara-gara kamu, pembawa sial. Kalau kamu tidak pura-pura, kami tidak akan menderita seperti ini. Pada akhirnya bahkan saat aku sekarat karena kondisi jantungku, tidak ada yang menyelamatkanku. Berhenti berpura-pura, bangun sekarang. Kamu hamil masih pura-pura sakit buat nipu orang. Untungnya, Rina sudah memperingatkan kami. Pembohong. Biar ku bantu mencuci tubuh kotormu itu. Jadi, di kehidupan masa laluku, kecuali aku, semua orang bisa mendengar pikiran batin Rina. Dan di kehidupan ini, aku juga bisa mendengarnya. Rina, kau hancurkan semua yang kumiliki. Kau hinakan aku dan biarkan aku mati menyedihkan. Kali ini akan kubuat kau menuai apa yang kau tabur. Aku melihatnya sendiri siang tadi. Ayu sedang makan es krim di pojok kantin. Dia bahkan tidak sedang menstruasi. Jadi bagaimana mungkin dia mengalami kram menstruasi? Profesor terus menatapnya. Mungkinkah dia sudah tahu dia berpura-pura? Kamu pergi tunggu di sana. Berani-beraninya kamu berpura-pura sakit untuk bolos kelas. Kamu cari masalah, semuanya. Lari 30 putaran kalian semua. Karena Ayu, akan kulihat siapa yang coba bermalas-malasan hari ini. 30 putaran. Ayu, kamu benar-benar menyusahkan kami. Profesor, aku benar-benar mengalami kram menstruasi. Kalau kamu bersikap tidak masuk akal begini, dan sesuatu terjadi padaku, kamu yang akan bertanggung jawab. Dia masih berlagak jadi korban, memperlakukan profesor seperti orang bodoh. Lari. Profesor, kenapa Rina dibebaskan? Rina adalah pewaris kaya keluarga Sterling. Dia dimanja sejak hari dia lahir. Kamu pikir kamu setara dengannya? Profesor, aku mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kalau begitu jangan salahkan aku atas apa yang terjadi nanti. Kalian pada ngapain berdiri di situ? Sekarang lari. Ayo, apa yang ditunggu? Jangan berlambat-lambat, percepat langkahmu. Aku benar-benar tidak enak badan. Kamu yakin mau memaksaku? Kalian para murid, yang kalian lakukan cuma bermalas-malasan. Kalau sesuatu terjadi padaku. Murid seperti kamu banyak sekali. Yang selalu kamu lakukan cuma... Profesor, Ayu berdarah. Dengarkan, berhenti cari-cari alasan. Ayu, sudah sadar? Bagaimana perasaanmu sekarang? Ada bagian tubuh yang masih tidak enak. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Minta maaf kepada Ayu sekarang. Kamu bahkan tidak berusaha mencari fakta yang benar, menuduh seorang siswa tanpa bukti, dan bahkan menggunakan hukuman fisik. Apakah kamu pantas menjadi guru? Direktur Wijaya, saya masih seorang guru. Kamu? Direktur Wijaya? Semua ini kesalahan saya. Saya terlalu lemah. Meski saya mengalami kram menstruasi dan harus lari 30 putaran, saya percaya guru itu bermaksud baik. Dengar itu, dia begitu lemah dan dia masih membela kamu. Kamu bahkan lebih buruk daripada siswa kamu sendiri. Ayu, jangan khawatir. Hari ini dia akan minta maaf kepada kamu. Ayu, kamu baik-baik? Kalau kamu tidak enak badan, kenapa tidak bilang lebih awal? Kamu membuat guru, dan kami semua sangat ketakutan. Bukankah Ayu sudah bilang sebelumnya? Kami hanya tidak percaya. Jadi dia memang tidak enak badan. Kami salah paham. Ayu, maafkan saya. Kami salah sebelumnya. Tidak apa-apa. Kamu tidak bermaksud begitu. Ayu, kamu begitu baik. Mengenai kejadian hari ini adalah kelalaian serius dari guru olahraga. Hari ini dia harus di depan semua orang minta maaf secara formal kepada Ayu. Kalau kamu benar-benar bisa membuktikan itu adalah kram menstruasi, mungkin saya akan minta maaf. Direktur Wijaya, benar-benar tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru. Kalau dia tidak mau minta maaf kepada orang seperti saya, siswa dari keluarga sederhana, itu bisa dimaklumi. Ayo, kamu... Cukup, kamu tidak hanya tidak menunjukkan rasa bersalah, kamu bahkan memperburuk keadaan. Kalau begitu, mulai hari ini, kamu bukan lagi guru di sekolah ini. Kamu dipecat, keluar. Kamu dipecat, keluar. Bagaimana mungkin? Rina, kamu berani sekali.
Ini semua salahmu. Sejak hari pertama sekolah, kamu selalu membisikiku, membicarakan buruk Ayu. Bilang dia malas dan pura-pura sakit. Aku malah termakan kebohonganmu. Sekarang aku bahkan kehilangan pekerjaan. Ini semua salahmu. Lepaskan aku. Kamu tahu, Rina selalu membicarakan buruk Ayu di belakangnya dan memberinya tatapan jahat, seperti dia punya dendam besar. Nggak heran kita selalu dengar dia membicarakan buruk Ayu. Ternyata dia cuma iri karena nilai Ayu lebih bagus. Dari dulu dia sudah iri. Kamu yang licik penuh perhitungan sayang. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lepaskan aku. Itu tidak benar. Jangan dengarkan mereka. Rina, bagaimana rasa teh yang kamu buat itu? Semua yang kamu hutang padaku dari kehidupan masa lalu saya akan kukumpulkan. Sampai habis tak bersisa. Lepasan! Apa yang kamu lakukan? Kamu mau memperburuk keadaan? Begitu maksudnya. Keluar dari sini. Keluar. Rina, sayang kecil, kamu membuatku dipecat. Kamu akan membayar ini. Cepat. Ayu, kami salah. Kami percaya rumor dan salah memahami kamu. Jangan dipikirkan. Ya, Ayu, mulai sekarang kami tidak akan percaya omongan orang lain. Jangan khawatir. Kami akan selalu mendukung kamu. Biarkan masa lalu tetap di masa lalu. Aku tidak keberatan. Munafik-munafik ini, omongan mereka semua. Aku tidak percaya. Ayu, ini semua gara-gara kamu. Kamu membuatku dipermalukan guru dan dijauhi semua orang. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan melupakan ini. Suatu hari aku akan membuatmu membayar ini. Ayu, aku baru mendengar apa yang terjadi. Kamu baik-baik? Pak Budi, aku akan baik-baik setelah beristirahat. Baguslah. Ngomong-ngomong, sekolah mulai memproses bantuan keuangan. Siswa yang membutuhkan harus cepat kembali ke kelas dan mengirim formulir. Jangan lewatkan deadline. Baik, Pak Budi. Ayo, biarkan aku membantu kamu berjalan. Ayu, kamu tidak akan pernah mendapatkan bantuan keuangan itu. Aku akan memastikan kamu tidak pernah bisa angkat kepala di sekolah ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ayu. Oh, kamu tamat. Ayu pakai uang bantuan buat beli ponsel baru, dasar rendah banget. Turun dari panggung, jangan mempermalukan diri di sini. Sok-sokan miskin ya, cuma penipu yang suka pamer. Aku tidak. Keluargaku sangat miskin. Aku bahkan tidak pernah terpikir untuk membeli ponsel Apex. Rina, kesempatan lagi. Di kehidupan ini, aku tak akan biarkan kamu menang. Halo semua, aku Ayu. Hanya nenekku satu-satunya keluargaku. Dia sudah tua, dan kesehatannya tidak baik. Dia hidup pas-pasan dengan mengumpulkan barang daur ulang. Biaya hidupku berasal dari pekerjaan paruh waktu yang kukerjakan. Kadang uang kuliah pun tidak mampu kubayar. Jadi kuharap bisa mendapatkan bantuan keuangan ini untuk membantu meringankan beban keluargaku. Ayu sok-sokan jadi korban lagi. Sempurna, seperti yang kuduga. Rina, kamu akan membayar apa yang kamu pikirkan. Keluarganya sebenarnya ada di kota, punya banyak properti yang disewakan. Dia anak kaya sejati. Dia pura-pura miskin hanya supaya bisa beli ponsel Apex yang baru. Ayu, tak kusangka dia serendah itu. Dengan uang sebanyak itu, dia mencuri bantuan dari yang membutuhkan. Itu keterlaluan. Betul, ponsel Apex itu sangat mahal. Dia mau bohong untuk itu salah banget. Kalau uang bantuan keuangan jatuh ke orang seperti dia, bagaimana dengan mahasiswa yang benar-benar membutuhkannya? Tanpa uang itu, beberapa orang mungkin tidak bisa menyelesaikan kuliah. Semua demi ponsel mewah. Dia bisa memaksa mahasiswa yang benar-benar miskin untuk berhenti kuliah. Apa nuraninya tidak merasa bersalah? Ayu, bantuan keuangan tahun ini lupakan saja. Kurasa keluargamu tidak semiskin itu. Uang ini seharusnya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Bantuan keuangan tahun ini, jangan pernah berpikir tentang itu. Keluarga kamu tidak tampak begitu kekurangan menurutku. Simpanlah untuk orang yang benar-benar membutuhkannya. Pak Budi, keluarga saya dalam keadaan sangat sulit. Apa yang harus saya lakukan agar Anda percaya?
Ayu, berhenti berakting. Tunjukkan buktinya. Yang kamu mau hanya uang bantuan itu untuk membeli merek-merek desainer. Baik. Aku akan tunjukkan. Sekarang, riwayat pembelian saya. Kaos ini $9.90. Celana ini $5.90. Sepatu ini $3. Kaos kaki ini 10 pasang untuk $10. Kamu bilang itu bisa dipakai? Iya. HP ini sudah saya pakai 5 tahun. Saya masih tidak bisa menggantinya. Aku tidak pernah ingin mengungkapkan semua ini. Aku tidak ingin dikasihani. Tapi, Maaf, Ayu. Kami benar-benar salah menilai kamu. Aku tidak tahu kamu mengalami kesulitan seperti itu. Aku tidak seharusnya mengatakan hal-hal itu. Ayu, kalau ada masalah seperti ini lagi, kamu harus datang ke saya lebih cepat. Lihat keadaan kita sekarang. Pak Budi, awalnya saya bermaksud menjelaskan kepada Anda secara privat. Tapi tadi Anda mengabaikan saya. Pak Budi, aku tahu Anda biasanya tidak begitu tidak sabar. Apakah ada orang yang mengatakan sesuatu yang membuat Anda salah paham tentang saya? Siapa yang tahu Ayu begitu licik? Dia menyiapkan catatan pengeluaran sebelumnya. Sayangnya, sepatunya membongkar rahasianya. Itu adalah produk terlaris Lumiere, $50.800. Itu tidak bisa ditemukan di Beli Murah. Ya, ini asli. Itu edisi terbatas dari Lumiere. Harganya 58 juta rupiah. Sepatumu saja lebih mahal daripada biaya kuliah kami selama 4 tahun. Kenapa kamu masih memperebutkan bantuan keuangan? Ayu, siswa dengan moral yang begitu rendah, tidak pantas berada di kelas kami. Pak Budi, saya bisa menjelaskan. Jelaskan, bahkan sebagai profesor universitas, saya tidak mampu membeli sepatu yang harganya 58 juta rupiah. Dan kamu berani mengaku sebagai mahasiswa beasiswa? Kamu berbohong. Memakai sepatu yang harganya selangit dan berpura-pura miskin, kamu pikir kamu membodohi siapa? Pembohong. Pembohong. Ini menjijikan. Memakai cara seperti itu untuk menipu bantuan keuangan? Serahkan tempatmu sekarang kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Kamu membuat saya sangat kecewa. Siswa yang curang seperti kamu tidak pantas berada di sekolah kami. Sekarang kamu dikeluarkan. Pak Budi, keluarga saya benar-benar sedang kesulitan. Ayu, saya sudah memperingatkan kamu untuk jujur. Jangan terlalu sombong. Lihat apa yang terjadi. Kamu ketahuan. Ayu, mulai sekarang kamu harus bekerja untuk mendapatkan uang. Jangan sekali-kali berpikir untuk berbohong untuk maju. Rina, kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Setelah kelahiran kembali saya, bagaimana mungkin saya tidak siap? Bapak di sini. Mahasiswa beasiswa yang Anda cari, Ayu, ada di sini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kamu benar-benar keterlaluan. Apakah keluarga kamu tidak pernah mengajari kamu untuk jujur? Sekarang, sebagai pembimbingmu, saya memerintahkan kamu. Kamu dikeluarkan. Sekarang, keluar. Pak Budi, saya benar-benar tidak berbohong. Apakah Anda benar-benar mengeluarkan saya? Kamu dua, keluarkan dia dari sini. Jangan biarkan dia mengotori kelas kami. 3, 2, 1. Berhenti! 3, 2, 1. Permisi. Ayu ada di sini? Dari mana si pengemis ini merangkak keluar, kotor dan bau? Pergi sana, jangan ganggu kelas kami. Iya, ini kan ruang kelas. Bukan tempat untuk orang sepertimu. Pergi sekarang. Nenek, apa yang nenek lakukan di sini? Semuanya baik-baik saja? Kamu sekarang sudah kuliah. Nenek cuma mau kasih kamu sedikit uang, biar kamu bisa makan lebih enak di sekolah. Aku? Ini yang berhasil nenek kumpulkan dari mengumpulkan barang rongsokan selama beberapa bulan terakhir ini. Ini, ambillah. Kenapa tidak ada orang di sini? Apa aku salah masuk kelas? Nenek, aku baik-baik saja di sini. Teman-teman sekelasku sangat baik padaku.
Dan guru bilang bantuan keuangannya akan segera diproses. Melihat keadaan keluarganya, dia memang miskin. Apa kita salah menilainya selama ini? Kita sangat jahat padanya tadi, tapi dia malah membela kita. Kita yang paling buruk. Profesor, terima kasih atas bantuan keuangan untuk Ayu. Dengan uang ini, Ayu akhirnya bisa fokus belajar. Terima kasih banyak. Bu, Ibu terlalu baik. Itu kewajiban kami. Aduh, Profesor mau ditipu. Dia bahkan bukan neneknya Ayu. Dia aktris yang disewa Ayu. Mereka sama sekali tidak mirip. Masa bisa nenek dan cucu? Ayu sampai nekat hanya untuk dapat bantuan keuangan itu. Ayu akan melakukan apapun untuk bantuan keuangan itu. Benar-benar apapun. Kalau dilihat sekarang, mereka memang tidak mirip. Ayu kulitnya putih, tapi nenek ini hitam dan kasar, dan ciri-ciri mereka bahkan tidak cocok. Benarkah seperti kata Rina, bahwa dia menyewa seorang aktris? Dia mau melakukan ini hanya untuk bantuan keuangan? Ayu, kalau kamu memang butuh, kamu bisa mendaftar melalui jalur yang benar. Kenapa harus melakukan ini? Kejujuran bagi kita siswa masih sangat penting. Ayu, kamu dikeluarkan. Jadi bawa nenekmu dan keluar dari sini. Profesor, Anda salah paham. Aku memang nenek Ayu. Aku membesarkan dia sejak bayi, jadi bagaimana mungkin aku berakting? Profesor, Anda tidak boleh menyalahkan anak seperti ini. Berhenti berakting. Aku tahu benar kamu. Kamu jelas aktris yang dia sewa. Keluar dari sini. Keluar. Pak Budi, aku tidak bisa dikeluarkan. Di desa saya, hanya aku yang pernah kuliah. Dan aku rencana pulang dan mengajar setelah lulus agar lebih banyak anak bisa keluar dari gunung. Benarkah itu yang kamu pikir? Ayu bahkan berani curang untuk bantuan keuangan. Dan sekarang dia bicara tentang mengajar di desa miskin setelah lulus. Pak Budi, jangan kamu percaya bohongnya. Berhenti jadi korban. Hari ini kamu tidak hanya tidak mendapat bantuan keuangan, kamu juga dikeluarkan. Aku... Profesor, tolong, aku mohon, jangan keluarkan Ayu. Dia anak baik, ini semua salahku. Aku yang menyebabkan kesalahpahaman ini. Ini semua kesalahan saya. Aku menyebabkan kesalahpahaman ini. Nenek, Profesor, tolong saya mohon kepada Anda. Nenek, tolong bangun. tolong, dia hanya ingin mendapatkan pendidikan yang baik. Nenek, bangun. Nenek, maafkan saya. Ini semua kesalahan saya. Aku merasa tahu lebih baik, bersikeras datang ke universitas ini. Aku berpikir semua guru dan siswa semuanya baik. Aku salah. Profesor, kami tidak ingin bantuan keuangan. Tolong, jangan keluarkan Ayu ya. Syukurlah Anda datang. Kalau tidak, kami akan tertipu oleh Ayu dan membiarkan dia menyia-nyiakan bantuan keuangan. Minggir, keluar semua kalian. Jika Anda menyentuh nenek saya. Ayu, tak bisa terus berpura-pura ya. Sudah tahu, kamu selalu berbohong. 3, 2, 1. Pak Budi, di mana muridmu Ayu? Bawa dia ke sini sekarang. Direktur Wijaya, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ayu, dia sudah dikeluarkan. Siapa yang memberi Anda izin untuk mengeluarkan dia? Buka mata Anda lebar-lebar, lihat dengan seksama. Apa ini? Kampung Harapan, dalam 20 tahun terakhir, satu-satunya mahasiswa. Apa hubungannya ini dengan sekolah kita, Direktur Wijaya? Pak Budi, lupakan dulu soal koran itu. Ayu masih menghalangi jalan. Usir dia sekarang. Kita masih harus menyelesaikan masalah bantuan keuangan. Benar, memalsukan informasi. Berani-beraninya kau bertahan di sini? Tunggu dulu, buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Lihat siapa namanya di sini. Ayu. Kampung Harapan, selama 20 tahun terakhir, satu-satunya mahasiswa. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa itu, Ayu? Sama sekali tidak mungkin. Dia pakai baju desainer setiap hari. Mana mungkin dia berasal dari daerah pegunungan miskin. Koran itu pasti salah. Rina, aku tidak pernah berbuat apa-apa padamu sejak semester dimulai. Kenapa kau terus menjebakku? Kau sudah jadi pewaris kaya. Kenapa kau tidak mau membiarkanku? Hanya seorang siswa biasa. Permisi, apakah Anda benar-benar putri keluarga Sterling? Apa orang tua Anda tahu Anda memperlakukan teman sekelas seperti ini di sekolah? Apa sekolah hanya mendengarkan dia karena status Rina? Rina, kau bilang tidak mungkin. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Kalau tidak bisa memberikan bukti, kau akan dapat catatan pelanggaran besar. Bukti? Buktinya ada di sini.
Sepatu yang dia pakai dari Lumiere. Anak miskin dari pegunungan mana mungkin mampu beli merek desainer seperti ini. Ini memang sepatu Lumiere. Logo lidah dan pengerjaannya semuanya benar. Harganya puluhan juta rupiah. Ayu, dari mana kau dapat sepatu ini? Apa keluargamu yang membelikannya untukmu? Sepatu ini, aku yang memberi Ayu. Ada masalah dengan itu? Semua dengar itu kan? Sepatu ini diberikan neneknya padanya. Itu membuktikan keluarganya sama sekali tidak miskin. Dia sudah berbohong untuk mendapatkan bantuan keuangan. Buktinya sudah jelas. Kau tidak tahu malu masih bertahan di sini. Pergi sekarang. Kamu pembohong, keluar dari sekolah ini sekarang karena kamu tidak pantas berada di sini. Berikan tempat bantuan keuangan itu dan biarkan aku mendapatkannya, karena aku yang benar-benar membutuhkannya. Mengapa orang kaya seperti kamu merebut tempat itu? Itu tidak benar. Semua, tolong dengarkan aku. Nenek, Sepatu ini, wow nenek. Kamu membawa pakaian dan sepatu juga? Jika kamu suka, silakan ambil. Wah, Ayu, sudah jadi dermawan ya. Kamu membawa barang-barang mewah di dalam tas plastik, jadi kamu berpura-pura miskin. Atau kamu berpikir kami semua orang kampungan? Rina, kalau kamu suka, kamu bisa mengambil semua. Oke? Kamu gila, dan apa semua barang kotor ini? Ini. Semua barang yang nenek ambil dari tempat sampah dan dibawa pulang. Dia berpikir masih bisa dipakai. Jadi dia membawanya untuk aku. Aku lihat semua orang tertarik, jadi aku berpikir aku akan membaginya dengan kalian semua. Noda-noda ini terlihat seperti debu tua yang menumpuk. Dan residu makanan yang tidak tampak dibuat manusia. Tidak mungkin. Dia benar-benar memakai pakaian yang diambil dari tempat sampah? Mungkinkah pakaian desainer sebelumnya dia berasal dari tempat yang sama? Aku benar-benar monster. Aku tadi terlalu jahat ke Ayu. Aku nggak tahu dia sedang berjuang seperti itu. Ini semua gara-gara Rina. Dia yang mengadu domba, memberi isyarat kalau Ayu yang pembohong. Makanya kami percaya. Bukan salahku, kalian sendiri yang percaya. Ayu, barang-barang ini, kamu dapat semua ini dari tempat sampah? Tidak semuanya. Kamu dengar dia sendiri yang mengaku. Dia sama sekali bukan mahasiswa beasiswa. Dia sudah berbohong dari awal. Rina benar. Ayu, kamu sebaiknya jelaskan dirimu. Kalau tidak, sekolah tidak akan membiarkan ini. Nona, aku takut. Di depan media, kamu berani mengancam seorang siswa? Direktur Wijaya, budaya sekolah Anda perlu direformasi. Kamu tutup mulutmu. Kalau kamu terus mengatakan hal-hal yang merugikan sekolah, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu bagaimana dengan pakaianmu? Pakaian-pakaianku ini, selain yang dipungut nenekku, banyak di antaranya disedekahkan. Sepatu ini ada di daftar sumbangan tahun lalu, bahkan masuk berita. Ketemu, beritanya bilang, orang yang baik hati menyumbangkan perlengkapan ke Kampung Harapan, termasuk sepatu Lumiere ini, persis seperti punya Ayu. Ayu. Ini semua salah nenek. Nenek pikir sepatu ini bagus, jadi nenek kasih ke kamu. Ini semua salahku. Membuat sekolah, menargetkanmu. Sekarang mereka bahkan mau mengeluarkanmu. Ibu, jangan ngomong sembarangan. Karena Pak Budi bilang sepatu merku, berarti aku bukan mahasiswa beasiswa. Dia nggak mau kasih bantuan keuanganku, dan dia mau mengeluarkanku. Bapak, hanya berdasarkan sepasang sepatu, Bapak putuskan dia bukan mahasiswa beasiswa, dan Bapak mau mengeluarkannya. Aku mohon, jangan keluarkan cucuku. Susah baginya masuk kuliah. Kalian tidak bisa, hanya karena sepasang sepatu pungut mengacaukan hidupnya. Kalau ini tidak ditangani dengan baik hari ini, begitu reporter posting online, reputasi sekolah akan tercemar. Ibu, jangan khawatir. Kami tidak akan mengeluarkan Ayu. Pak Budi, kamu cuma seorang konselor. Hak apa yang kamu punya untuk mengeluarkan siswa? Jangan. Ini bukan kesalahan saya. Ini semua gara-gara Rina. Dia yang setiap hari membisikkan ke telinga saya, terus-terusan, tentang Ayu. Kalau dia tidak bilang Ayu pakai barang-barang mewah tapi berpura-pura miskin, aku tidak akan salah paham tentang dia. Aku tidak akan. Benar, dia bilang. Ayu hanya mencari bantuan keuangan dengan cara curang untuk membeli ponsel Apex. Makanya aku salah paham tentang dia. Semua ini karena kamu. Apa yang kamu bicarakan? Kamulah yang meremehkan nenek Ayu karena miskin, anggap dia memalukan sekolah dan mau mengeluarkan dia. Berani-berani kamu menyalahkan aku. Omong kosong. Kamu benar-benar memukul aku. Kamu berdua berhenti sekarang. Pak Budi, kamu dipecat. Rina?
Kamu mendapat catatan pelanggaran besar dan sedang dalam masa percobaan. Halo, saya satu-satunya siswa dari Kampung Harapan tahun ini yang masuk universitas. Saya Ayu. Saya dengar kamu akan datang ke sekolah untuk wawancara. Boleh saya minta kalau kamu bisa menjadwalkan wawancara untuk hari kedua semester? Oke, terima kasih banyak. Aku tidak bisa dipecat. Aku harus menghidupi seluruh keluarga. Direktur Wijaya. Ayu, kamu akan membayar ini. Ini belum berakhir. Baiklah, semuanya. Setelah penyelidikan menyeluruh, kini kami dapat memastikan Ayu memenuhi semua kriteria untuk bantuan keuangan. Sekarang, kami akan secara resmi memberikan bantuan keuangan kepada Ayu. Di kehidupan masa lalu saya, tanpa bantuan keuangan, saya harus kerja 3 pekerjaan sekaligus hanya untuk bertahan hidup. Saya akhirnya bekerja sampai mati karena kondisi jantung. Tapi di kehidupan ini, saya sudah dapat bantuannya. Saya tak akan biarkan tragedi itu terulang lagi. Sekolah akan memperketat peraturan kami untuk mencegah hal ini terulang lagi. Ayu, setelah menerima bantuan ini, apa rencana spesifikmu? Uang ini pertama-tama akan saya gunakan untuk beli obat nenek. Sisanya untuk biaya hidup dan uang sekolah. Terima kasih kepada sekolah. Terima kasih para donatur yang baik hati. Ayu, kami salah paham tentangmu sebelumnya. Kami benar-benar minta maaf. Mulai sekarang, kalau kamu butuh bantuan apapun, bilang saja pada kami. Semua ini salah Rina. Dia terus menyebarkan rumor. Hari ini, biar kami traktir kamu dan nenekmu makan. Sebagai permintaan maaf dan untuk merayakannya. Hei, Andi, masalah keluargamu sudah selesai. Kapan kamu datang untuk daftar? Kalau kamu tidak segera datang, Ayu akan sangat menyiksaku sampai aku tidak bisa tetap di sekolah. Rina, jangan sedih. Aku akan kembali ke sekolah dalam beberapa hari. Oke. Ayu, Andi itu tunanganku, tahu? Calon penerus grup fans. Dia sangat setia padaku. Tunggu saja. Nenek, aku pulang. Kenapa lama sekali? Bubur sudah siap semua dan favoritmu, salad timun dingin. Hari ini banyak botol, jadi aku lewat 2 jalan lagi. Kamu pasti capek. Cuma beberapa tahun, dan kamu sudah lebih tinggi dari aku. Lihat tubuh kecilmu ini, kamu sudah bisa bawa banyak botol pulang. Nenek, aku sudah 18, bukan anak kecil lagi, dan aku harus membantu meringankan. Betul. Kamu sekarang 18. Kamu sudah dewasa dan jadi bijak. Ada beberapa hal ya. Aku harus bilang sekarang. Nenek, ada apa? Ayu, dengarkan aku. Kamu bukan cucu kandungku. Aku semakin tua. Dan aku tidak bisa bersama kamu selamanya. Ambil liontin emas ini. Dan ini bisa membantu kamu menemukan orang tua kandungmu. Nenek, kamu bicara apa? 18 tahun lalu, kamu adalah orang yang aku temukan di pintu gang, tepat di tempat sampah dan bawa pulang. Wanita yang meninggalkan kamu dulu, aku ingat wajahnya. Aku lihat jelas, dan dia mirip sekali dengan Rina yang sekarang menjebak kamu. Nenek. Benar semua itu? Benar. Selama bertahun-tahun ini, aku menyembunyikannya darimu karena aku takut. Kamu tidak akan sanggup menerimanya. Rina, pantas saja kamu selalu menargetkanku. Apakah kamu sudah tahu kalau aku sebenarnya adalah pewaris keluarga Sterling? Nenek,
Aku ada urusan mendesak. Aku akan segera kembali. Sayang, kamu fokus saja pada pekerjaanmu di luar negeri. Andi baru saja menelpon dan bilang Rina sedang dibully di sekolah. Siapa yang berani membuli anggota keluarga Sterling? Akan kuselidiki siapa yang begitu berani. Aku akan ke sekolah dulu. Ibu Sterling, tolong tunggu sebentar. Ibu Sterling, tolong tunggu sebentar. Kamu? Kenapa kamu mirip sekali dengan saya? Ibu Sterling, tolong jangan terkejut. Sebenarnya aku adalah orang yang kamu katakan yang membuli Rina. Tapi itu bukan yang sebenarnya terjadi. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Aku sangat menyesal. Kami terlalu memanjakan Rina. Kami tidak membesarkan dia dengan benar. Kamu sudah melalui banyak hal. Kami akan membalasnya padamu. Saya harap kamu dua bisa berbaikan di sekolah. Keluarga Sterling benar-benar memanjakan Rina. Bahkan ketika dia membuli seseorang, mereka hanya mengabaikannya. Tapi tidak apa-apa. Aku hanya ingin menjadi pewaris keluarga Sterling. Ibu Sterling, sebenarnya aku tidak datang ke sini hari ini untuk mengadu tentang dia. Apa? Liontin emas ini hanya untuk keluarga Sterling. Bagaimana kamu mendapatkan ini, anakku? Mungkinkah? Jika aku tidak salah, aku harus memanggilmu ibu. Tidak heran. Tidak heran. Kamu mirip sekali dengan saya ketika saya muda. Tapi ini merasa sangat aneh. Memegang tangannya. Aku merasa kedekatan yang aneh. Perasaan ini, aku tidak pernah merasa ini dengan Rina. Mungkinkah dia sebenarnya putriku? Ibu Sterling, aku tidak tahu kenapa, tetapi melihatmu, aku merasa sangat dekat denganmu. Seperti kita terikat secara alamiah. Rina, kita hanya baru mulai menyelesaikan pertikaian kita. Tumbuh besar, aku tidak pernah memiliki ibu. Nenekku yang membesarkan aku. Jika kita bisa bertemu kembali, itu akan menjadi mimpi yang menjadi nyata. Oke, ayo kita melakukan tes DNA sekarang. Hasil tes DNA sudah keluar. Silakan lihat. Putriku, benar-benar kamu. Selama ini kamu hidup sendiri di luar. Kamu pasti sangat menderita. Semua ini kesalahan ibu dan ayah. Kami tidak bisa menemukan kamu lebih cepat. Tak apa, Ibu. Bisa menemukan Ibu sekarang sudah membuatku paling bahagia. Ayu, seharusnya kami langsung membawa kamu pulang. Tapi Rina sudah tumbuh bersama kami. Dia selalu percaya dia adalah putri kandung kami. Aku hanya khawatir dia tidak bisa menerima kebenaran saat ini. Ibu, itu juga yang aku pikirkan. Jika kami memberitahu Rina tentang ini terlalu mendadak, itu mungkin terlalu berat untuknya. Mungkin kita harus memberi dia waktu. Biarkan dia beradaptasi secara bertahap. Ayo. Kamu terlalu pengertian. Setelah semua yang Rina lakukan padamu, kamu masih memikirkan dia. Jangan khawatir, aku pasti akan bicara serius dengan dia dan menyuruh dia belajar dari kamu. Seperti yang aku duga, keluarga Sterling tidak peduli siapa putri mereka yang sebenarnya. Tapi itu tidak masalah. Asalkan mereka terus memberikan sumber daya. Itu saja yang aku butuhkan. Sayang, kamu sangat bijaksana. Sayang, itu membuatku sangat sedih. Ambil uang saku ini untuk sekarang. Ada 3 juta rupiah di dalamnya. Silakan, beli apapun yang kamu mau. Jangan kamu menahan diri. Ibu, aku tidak bisa. Ini terlalu banyak. Penolakan sopan sedikit membuat hadiah tampak lebih berharga. Tidak, kamu ambil. Anggap saja sebagai tanda kecil dari aku. Terima kasih, Ibu. Aku janji aku akan berbaikan dengan Rina di sekolah. Ayu, kamu datang ke sekolah dengan tampilan seperti itu, bahkan tidak mau membersihkan diri. Baru saja kemarin aku melihat kamu mengais-ngais botol di tempat sampah. Kamu bau seperti sampah, sangat menjijikan. Betapa memalukan itu. Begini saja, aku akan memberi kamu sedikit uang, maka kamu tidak perlu mengais-ngais sampah setelah sekolah. Oh, terima kasih. Kamu terlalu baik. Kalau begitu, aku tidak akan menolak.
Jangan berlebihan. Berani-berani kamu meminta uang. Kamu tidak punya rasa malu. Tunggu, apakah Rina tidak sungguh-sungguh ingin membantu aku? Rina? Kamu sangat baik, Rina. Kamu tidak akan berbohong kepada aku, kan? Rina adalah pewaris kaya, kan? Kenapa dia begitu pelit? Semakin kaya, semakin hemat. Menawarkan bantuan lalu menariknya kembali, tidak punya integritas sama sekali. Baiklah. Terima kasih banyak sekali, Rina. Kamu sungguh sangat baik hati. Rina, Andi. Benar-benar dia. Dia. Apel karamel ini manis sekali. Aku akan bawa pulang untuk nenek mencoba. Nenek pasti suka. Kamu tidak bisa lihat jalan? Kamu membuat apel karamelku jatuh. Kamu harus beli baru untuk aku. Anak itu lari duluan. Kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Jangan biarkan dia lolos. Dingin sekali. Kenapa tempat sampah ini dingin sekali? Sesat. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Aku adalah penerus grup fans. Ayahku baru saja membeli perusahaan teknologi yang hampir bangkrut. Pemiliknya marah dan menyuruh orang untuk menculik aku. Apa itu urusan perusahaan dan penculikan? Aku tidak paham. Tetapi kamu baru saja membuat apel karamelku jatuh. Kamu harus beli baru untuk aku. Baik, aku akan beli sekarang. Tunggu aku di sini. Ayu, pulang makan. Nenek, aku di sini. Aku akan menemukanmu dan memberimu apel karamel ini untuk menggantinya. Andi, kamu akhirnya datang. Ayu baru saja menipu aku 100 juta rupiah. Dia juga menyebarkan rumor di seluruh sekolah tentang aku. kamu. Apa itu kamu? Kamu kenal saya? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tentu saja aku kenal kamu. Bukankah kamu yang dari Kampung Harapan, satu-satunya mahasiswa yang berhasil keluar dalam 20 tahun? Kamu cuma bisa masuk kuliah dengan memainkan kartu simpati mahasiswa beasiswa. Mahasiswa miskin tanpa status atau latar belakang, tapi kamu cukup berani. Berani-beraninya kamu menggertak tunanganku. Siapa yang memberimu nyali? Tunangan? Kamu bahkan tidak tahu itu? Andi adalah pewaris keluarga terkaya. Rina menyelamatkan nyawanya saat mereka masih kecil. Mereka sudah lama bertunangan. Mereka pasangan yang serasi. Sebaiknya kamu minta maaf sekarang, atau kamu akan menyesal. Rina, kamu menyelamatkanku saat kamu kecil? Tentu saja, kalau bukan aku yang menyelamatkan Andi, lalu siapa? Kamu? Ayu selalu seperti ini. Dia iri dengan kekayaan keluargaku karena dia miskin. Dia dari Kampung Harapan. Mana mungkin dia menyelamatkan Andi saat masih kecil? Selain itu, aku punya ikat rambut ini sebagai bukti. Di kehidupan masa lalu saya, tidak lama setelah insiden bantuan keuangan, saya meninggal karena kondisi jantung. Tapi di kehidupan ini, pikiran batin Rina masih berfungsi. Saya tidak tahu pikiran batin apa yang akan dia ungkapkan. Saya harus bereaksi cepat di tempat. Ayo, minta maaf pada tunanganku sekarang juga. Andi benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak bisa mengenali penyelamatnya yang sebenarnya. Aku bilang minta maaf. Kamu tidak dengar. Jangan buang-buang waktu semua orang. Meskipun saya dari Kampung Harapan, nenek saya sudah menyewa tempat murah di daerah kumuh agar saya bisa bersekolah. Berhenti mengalihkan topik. Minta maaf. Aneh, kenapa aku merasa kasihan padanya saat melihatnya seperti ini? Tapi dialah yang menggertak Rina. Aku seharusnya tidak merasa seperti ini padanya. Hei Andi, aku tidak mencuri uang tunanganmu. Sayang. Dia merasa kasihan padaku dan menawarkan untuk memberi sumbangan. Kapan aku pernah bilang aku mau? Awalnya aku tidak mau menerimanya, tapi dia bersikeras memberikannya padaku. Dia bilang dia ingin aku fokus belajar. Rina, aku sudah berterima kasih padamu tadi. Kenapa sekarang kamu menyangkalnya? Iya, Rina yang bilang dia mau menyumbangkan uang untuk Ayu. Mengingkari janjinya, begini caranya orang kaya bertindak. Kamu berbohong. Kamu yang di depan semua orang sengaja meminta uang dari Rina. Dia tidak punya pilihan selain memberikannya padamu. Rina, kalau kamu benar-benar tidak mau membantu aku, kamu bisa saja bilang begitu. Meski keluarga aku miskin, aku masih punya harga diri. Aku tidak akan memaksa orang memberi aku sumbangan. Uang ini, aku kembalikan. Hei. Andi, apa yang kamu lakukan?
Sulit bagi anak-anak dari gunung untuk masuk kuliah. Sedikit uang ini tidak berarti bagi kami. Kamu simpan saja. Belajar keras. Jangan sia-siakan kebaikan Rina. Andi, berani-berani kamu tepat di depan aku membela si sayang ini? Andi, berani sekali kamu membela Ayu itu tepat di depan saya? Rina benar-benar berteriak pada saya di depan umum. Dia benar-benar marah. Kalau begitu, aku hanya akan menambah bahan bakar dan membuatnya lebih menderita. Rina, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Rina yang saya kenal sangat baik dan lemah lembut. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kejam? Andi, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya terlalu marah. Saya takut dia akan menipu kamu. Ini semua kesalahan Ayu. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan pernah memperlakukan saya seperti ini. Dia tidak pernah memarahi saya seperti ini sebelumnya. Aku harus membuatnya melihat siapa Ayu yang sebenarnya. Rina adalah orang yang menyelamatkan saya. Dia adalah orang yang saya cintai. Bagaimana saya bisa menyalahkan dia karena orang lain? Ayu, kamu tidak hanya menganiaya Rina, tetapi kamu juga menipu uang dari dia. Sekarang. Andi, terima kasih banyak. Kamu benar-benar orang baik. Kamu dan Rina, kamu berdua adalah pasangan yang cocok. Aku akan pulang sekarang dan memberitahu nenek untuk mendoakan kebahagiaanmu. Semoga kamu diberkahi dengan sukacita dan kepuasan. Saya sangat beruntung untuk bisa masuk kuliah dan mendapat dukunganmu. Tetapi di kampung kami, begitu banyak anak bahkan tidak bisa sekolah. Anak-anak malang di Kampung Harapan. Aku sudah memutuskan. Ketika saya pulang, saya akan mengumpulkan semua alat tulis yang tidak terpakai dan pakaian yang saya punya dan menyumbangkannya. Anak-anak harus berjalan jauh ke sekolah setiap hari. Saya hanya tidak tahu kapan mahasiswa lain akan datang dari sana. Pak Wang, sumbangkan 5 miliar rupiah ke Kampung Harapan segera. Siapkan juga sejumlah pakaian, buku, dan perlengkapan sekolah untuk dikirim. Pastikan anak-anak di sana memiliki akses pendidikan dan buku untuk dibaca. Kita harus memastikan anak-anak itu bisa bersekolah dan mendapat pendidikan. Andi, apa kamu sudah tidak waras? Kenapa memberikan semua uang itu ke anak-anak miskin itu? Kita harus menyimpan itu untuk diri kita sendiri. Andi, kamu sangat baik. Hatimu begitu baik. Anak-anak di kampung halaman tak akan pernah melupakanmu. Andi, anak-anak di kampung halaman. Mereka berjalan 2 jam di jalan pegunungan setiap hari. Mereka bangun sebelum subuh. Dan di musim dingin, jalannya jadi sangat licin. Sangat berbahaya. Pak Wang, kirim tim lain ke Kampung Harapan. Bangun jalan yang layak untuk mereka. Kita perlu menjaga anak-anak itu aman saat pergi ke sekolah. Andi, jangan dengarkan dia. Dia berbohong. Daerah terpencil itu benar-benar buang-buang uang. Andi, aku akan menyampaikan kabar baik ini ke kepala desa sekarang. Dan kami di Kampung Harapan tak akan pernah melupakan kebaikanmu. Rina, ikat rambut di tanganmu itu benar-benar milikmu? Kamu adalah pewaris kaya. Kenapa menggunakan barang jelek seperti itu? Andi, jangan biarkan dia memengaruhi pikiranmu. Ayu, sayang itu. Dia tahu sesuatu? Tidak mungkin. Andi adalah milikku. Dan kekayaan Sterling juga milikku. Siapapun yang menghalangi saya akan membayar. Andi, kamu tidak mungkin percaya kebohongannya dan mengira bukan aku yang menyelamatkanmu? Rina, aku... Rencana Ayu berhasil. Andi tidak percaya padaku, tapi aku yang menyelamatkannya. Kami bersembunyi di balik tempat sampah. Dia bahkan menjatuhkan apel karamelku. Bagaimana mungkin, Rina? Aku cuma kasihan padanya. Aku cuma sedang lemah sesaat. Kamu yang menyelamatkan nyawaku. Itu sebabnya aku paling suka kamu. Aku akan mencarimu dan menggantinya dengan apel karamel. Pria itu adalah pewaris grup fans. Aku penasaran di mana dia sekarang atau bagaimana keadaannya. Tunggu. Bukankah ini ikat rambut yang hilang saat aku kecil? Bagaimana kamu mendapatkannya? Ikat rambut ini milikmu? Kamu gadis itu yang menyelamatkanku di gang waktu itu? Benar. Kamu masih berutang apel karamel itu padaku. Aku tak sempat membuatmu membayarnya. Pantas saja, nenek itu terlihat familiar. Jadi Ayu adalah gadis itu. Aku tidak boleh biarkan Andi tahu yang sebenarnya. Pasti dia akan meninggalkanku. Ayu, kamu tidak akan mengambil segalanya dariku. Ayu, kamu tahu bunga ini apa? Mawar Juliet. Bunga ini pernah dijual dengan harga sangat mahal di sebuah lelang. Kamu hanya seorang mahasiswa beasiswa. Kamu mungkin bahkan belum pernah melihatnya. Jangan berpikir hanya karena Andi menyumbang ke desamu, lalu kamu sudah menarik perhatiannya. Biarkan aku memberitahumu, kamu tidak akan pernah bisa menyaingi Rina. Rina,
Bagiku, kamu selalu yang terbaik. Jangan khawatir, aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Aku hanya seorang mahasiswa beasiswa. Benar, aku belum pernah melihatnya, bahkan belum pernah mendengar bunga yang begitu mahal. Rina, menaruh bunga ini di kelas, pasti untuk memperluas wawasan kami yang sederhana ini, yang tidak tahu apa-apa. Kamu begitu baik, Rina. Bahkan jika kamu menaruhnya tepat di sini, di depanku, menghalangi pandanganku ke papan tulis, aku tidak akan mengeluh. Iya, bunga besar ini di sini benar-benar menghalangi papan tulis. Aku duduk di belakang. Bagaimana aku bisa mengikuti pelajaran? Rina, bisakah kamu mengambil bunga ini? Aku alergi terhadap serbuk sari. Jika aku terus menciumnya, aku akan pingsan. Rina, aku akan menaruhnya di mobil dulu. Kali ini aku akan menghancurkanmu. Rina, karena panggung telah disiapkan, akan sia-sia jika tidak ikut bermain. Hah? Kenapa aku tidak bisa bernapas? Apakah kelas ini terlalu pengap? Ayu, kamu akan menyesal. Bubuk ini dibuat khusus untuk kondisi jantungmu. Obat. Obatku di mana? Mencari ini? Kondisi jantungku kambuh. Tolong, berikan itu padaku. Tolong, aku mohon padamu. Kamu... Bagaimana bisa kamu? Ayu, kamu tampak buruk. Kamu baik-baik? Kondisi jantungku kambuh. Cepat, hubungi 112. Bawa aku ke rumah sakit. Pura-pura, terus berpura-pura. Dia tidak sakit sama sekali. Dia hamil 2 bulan. Dia ingin seseorang membawanya ke rumah sakit agar dia bisa menyalahkan ini pada mereka. Siapapun yang membantu dia akan terjebak dengan dia selamanya. Dalam kehidupan masa lalu saya, dia menggunakan pikiran batin yang sama untuk menjebak saya. Meninggalkan saya mati sendiri karena kondisi jantung saya. Kehidupan ini, Rina, aku akan membuatmu membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Ayu, kenapa? Cepat, minta tolong. Aku nggak kuat lagi. Rina selama ini memfitnah Ayu, menyebarkan banyak rumor tentang dia. Aku nggak bisa percaya begitu saja. Ayu kelihatan kesakitan banget. Gimana kalau terjadi sesuatu yang serius? Kenapa nggak ada yang percaya sama aku? Coba aja periksa kamar mandi, pasti ketahuan. Tadi pagi, Ayu membuang alat tes kehamilan di tempat sampah kamar mandi wanita. Buktinya ada di sana. Ayo! Ayo berhenti berpura-pura. Kamu kenapa sih? Dengan alat tes kehamilan ini jelas kamu nggak punya kondisi jantung. Kamu hamil kan? Ayu, kamu keterlaluan banget. Kamu mau nimpalin anak itu ke aku. Aku aja nggak pernah nyentuh kamu. Ini karena kamu nggak bisa jaga diri. Terus mau ngerusak nama aku juga. Memalukan banget. Rina, aku jemput kamu untuk makan siang. Ayu. Kenapa? Aku memang punya kondisi jantung. Aku nggak hamil. Ayu, tahan ya. Aku langsung antar kamu ke rumah sakit. Ayu, aku akan langsung bawa kamu ke rumah sakit. Andi, jangan percaya tipuannya. Ayu sudah ingin menjatuhkan aku sejak awal. Dan sekarang dia bahkan berpura-pura sakit jantung. Sebenarnya, dia hamil. Dia hanya ingin mendapatkan simpati kamu dan terus mendekati kamu. Jangan sampai kamu tertipu. Lihat, begitulah liciknya orang-orang rendahan ini. Itu saja yang mereka tahu, berpura-pura menjadi korban. Aku hampir tertipu oleh trik kamu.
Aku memang memiliki kondisi jantung. Aku bersumpah. Aku tidak hamil. Kamu harus percaya aku. Andi, lupakan saja dia, oke? Ayahku akan pulang hari ini. Hei, kamu bisa periksa restoran yang aku pesan, lihat bagaimana persiapannya. Tentu. Jadi dia berpura-pura hamil untuk menjebaknya. Itu menjijikan. Berpura-pura sakit jantung? Serius? Harus diakui, aktingnya bagus. Lebih baik jauhi dia mulai sekarang, agar dia tidak menyeret kamu ke bawah. Dia hampir menghancurkan reputasi aku. Dia sangat tidak tahu malu. Ayu, karena kamu begitu suka berpura-pura sakit, kamu bisa tinggal di sini dan terus berpura-pura, sendirian. Kamu yang menyakiti aku. Benar. Apa masalahnya kalau aku? Aku menyebarkan bubuk beracun di kursi kamu sejak awal untuk memicu kondisi jantung kamu. Oh, dan aku mengambil obat kamu. Tak ada yang akan datang menyelamatkan kamu. Oh, dan guru olahraga dan Pak Budi di sekolah yang selalu membuat kamu kesulitan, itu juga aku. Mereka, ya, mendengar pikiran batin aku dan percaya setiap kata yang aku ucapkan. Jadi mereka berbalik melawan kamu. Sayang sekali dua orang bodoh itu seperti para munafik di kelas kita tidak bisa menyingkirkan kamu. Tapi kali ini, lihat bagaimana kamu keluar dari ini. Kenapa? Aku tidak pernah melakukan apa-apa kepada kamu. Kenapa kamu melakukan ini kepada aku? Sayang masih bersembunyi, karena selama kamu masih hidup, kamu akan menghalangi jalan aku. Kamu tidak hanya akan merebut status aku sebagai pewaris keluarga Sterling, tetapi kamu juga akan mengambil Andi dari aku. Aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Nikmati saja momen-momen akhir kamu. Mulai sekarang di dunia ini tak akan ada Ayu. Aku sangat kedinginan. Ada siapa di sana? Tolong aku. Ada siapa? Tolong, ada yang membantu? Berhenti, Rina. Apa yang kamu lakukan? Berhenti, Rina. Apa yang kamu lakukan? Ayo, ibu sudah datang. Kamu baik-baik? Dingin sekali. Kenapa tempat sampah ini begitu dingin? Ibu dan ayah. Kenapa kalian datang tiba-tiba? Andi, bukankah aku sudah bilang kamu harus ke restoran? Ayo, sekarang. Aku ingin kamu... Karena panggung telah disiapkan. Sayang sekali kalau tidak memberikan pertunjukan untukmu. Ibu, bisa ibu datang ke sekolah hari ini? Aku sangat merindukan ibu. Belakangan, Rina dan aku hubungan kami semakin baik. Waktunya tepat. Mari kita makan bersama. Tentu, sayang. Ibu akan datang segera. Ayo. Kamu sudah melalui banyak hal selama beberapa tahun ini. Hari ini, ibu akan membawa kamu kembali ke keluarga Sterling. Kamu tidak akan mengalami ketidakadilan lagi. Ibu tahu kebenaran? Bagaimana dia bisa tahu? Jangan-jangan Ayu memberitahunya? Bapak Surya, Ayu adalah putri kandung kita. Anakku yang malang, kamu bilang kamu pernah memiliki kondisi jantung. Mungkin kita harus ke rumah sakit untuk memeriksanya sekarang. Ya. Ibu dan ayah, melihat kalian saja sudah cukup sebagai obat untukku. Tak perlu ke rumah sakit. Di kehidupan ini, aku tidak pernah memiliki kondisi jantung. Semua ini hanya jebakan agar Rina menunjukkan sifat aslinya. Ibu dan ayah, izinkan aku menjelaskan. Ibu, aku baik-baik. Rina? Rina, ada apa? Sudah kuduga. Bahkan jika mereka melihat dengan mata kepala sendiri kalau Rina berusaha menyakitiku, selama dia berpura-pura jadi korban, mereka tetap akan kasihan padanya. Kamu baik-baik saja? Ibu. Aku yakin Rina sekarang sudah sadar akan kesalahannya.
Aku tidak menyalahkannya lagi. Asalkan dia tidak mencoba menyakitiku lagi, aku mau berbaikan dengannya. Ayu, kamu sangat pengertian, anak yang baik dan manis sekali. Jauh lebih dewasa daripada Rina. Ah, Rina, kalau saja dia setengah bijaknya kamu, kami tidak perlu begitu khawatir. Tidak, panggil orang, panggil ambulans, cepat. Ibu, tidak perlu ambulans. Aku belajar pengobatan tradisional dari nenek. Rina hanya terlalu bersemangat, menyebabkan darah naik ke kepala. Ini pingsan sementara, aku bisa membantunya. Bagus sekali, coba sekarang. Hanya perlu jarum ini. Jika aku menekan titik akupresur Rina, dia akan segera sadar. Jangan melakukan akupunktur. Aku sudah sadar. Aku bilang tidak. Rina, meskipun kamu sudah sadar, energi vital kamu masih terblokir. Kita perlu melakukan akupunktur untuk mengeluarkan energi yang terhambat itu, atau itu akan meninggalkan akar penyebab. Aku tidak akan melakukannya. Aku menolak. Rina, kenapa kamu begitu keras menolaknya? Mungkin kamu tidak benar-benar pingsan? Kamu pura-pura pingsan untuk menipu ibu dan ayah? Rina, Ayu hanya ingin membantu kamu. Biarkan dia memasang 1 jarum. Ya, berhenti bersikap keras kepala. Tunggu, kita belum selesai. Kamu mengalami serangan stres mendadak. Butuh 5 jarum berturut-turut untuk menghilangkannya secara permanen. Baiklah. Sudah. Rina sekarang sudah benar-benar baik. Bagus. Ayu, setelah semua yang Rina lakukan kepada kamu, kamu masih ingin menyelamatkannya. Kamu benar-benar sayang. Rina, kartu kredit kamu ditangguhkan berlaku mulai hari ini. Anggap itu permintaan maaf kamu kepada Ayu. Jika aku tidak terlahir kembali di kehidupan ini, Rina Sterling sudah membunuh aku. Dan sekarang hanya membekukan 1 kartu kredit. Baik, yang aku benar-benar ingin adalah identitas pewaris kaya keluarga Sterling. Ya, kamu sudah melalui banyak hal, sayang. Ayo pulang sekarang. Ayah, ibu, aku tahu, aku salah. Aku seharusnya tidak iri kepada Ayu, dan aku seharusnya tidak bertengkar dengan dia. Aku seharusnya tidak membuatnya menderita begitu berat. Mulai sekarang, aku akan berbaikan dengan Ayu. Jangan marah lagi padaku, oke? Oh, anak bodoh, bagus, kamu tahu kamu salah. Setelah kesalahpahaman ini teratasi, Ayu pasti akan memaafkanmu. Ya, kita semua keluarga. Tak ada alasan untuk dendam. Mulai sekarang, berbaikan saja dengan Ayu. Melihat Rina mengakui kesalahannya, aku sangat lega. Tapi setiap kali aku ingat bagaimana aku disalahpahami dan dilecehkan di masa lalu, hatiku terasa sakit, sulit bahkan untuk bernapas. Bukankah ini hanya omongan manipulatif? Siapa yang tidak bisa main game itu? Ayu, ibu dan ayah gagal melindungimu. Kami tidak melindungimu saat itu. Kami membiarkanmu menderita. Mulai sekarang, kami akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Kami akan tak pernah membiarkanmu menderita lagi. Kami akhirnya menemukan Ayu lagi. Dia mengalami begitu banyak kesulitan sebelumnya. Mulai sekarang, kami harus membalasnya. Ayu sayangku, aku tak akan membiarkanmu tetap sombong lama. Aku tidak marah pada Rina. Kamu tahu, antara saudara perempuan pasti ada selisih. Cuma saja nenekku yang membesarkan aku tidak hanya harus bertani, tapi juga harus merawat aku. Aku hanya ingin membalasnya dengan baik, itu saja. Ayu, kita akan baik-baik saja. Kita berutang terima kasih kepada nenekmu. Aku akan menyuruh asistenku mentransfer uang sekarang juga. Ya.
Lalu akhir pekan ini, kita akan mengunjungi dia bersama-sama dan membawa beberapa suplemen. Ibu dan ayah, ayo kita makan dulu, oke? Ayu, pagi-pagi sekali aku menyuruh Ibu Siti menyiapkan kamar yang bagus dan besar untuk kamu. Kamu pasti akan suka. Ibu Siti menghabiskan seluruh sore kemarin merapikan kamar Ayu. Dia bahkan membeli gorden baru. Namun, Ayu mengatakan secara privat kamar itu lebih buruk daripada kandang anjing. Jika Ibu Siti tahu, dia pasti akan kesal. Itu aneh. Mereka tidak mendengar pikiran batin Rina. Mungkinkah pikiran batin Rina bisa ditujukan kepada orang tertentu? Ayu, kamu baru kembali, jadi kamu pasti lelah. Beristirahatlah. Ibu Siti antar Ayu ke kamarnya. Nona Ayu, ikuti aku. Kamar yang aku siapkan untuk kamu sangat bagus. Ibu Siti, apa ini seharusnya berarti? Bukankah ini kandang anjing? Jadi kamu mengatakan kamu benci kamar yang aku rapikan untuk kamu? Bahwa itu tidak cukup baik? Mengatakan itu lebih buruk daripada kandang anjing? Lalu mungkin kamu sebaiknya tinggal di sini? Bagus dan damai. Karena kalian menyuruhku tinggal di tempat seperti ini, jangan salahkan aku. Kalau aku melakukan hal yang lebih memalukan lagi. Ibu Sterling, semua hidangan sudah dihidangkan. Makanannya hampir dingin, jadi Ayu sedang apa sih? Selalu lambat di sekolah, selalu telat masuk kelas, membuat guru-guru marah, dan membuat poin seluruh kelas dipotong. Dan di rumah pun masih begini kelakuannya. Padahal perut ayah tidak kuat dan akan sakit kalau terlalu lapar. Sungguh tidak peduli. Kita tidak menunggu. Ayo kita makan. Ayah, apa kita benar-benar tidak menunggu Ayu? Bagaimana kalau dia pulang tidak ada makanan? Nunggu apa lagi? Kan dia sendiri yang tidak tepat waktu, kalau dia lapar itu salahnya sendiri. Makan malam sudah siap, waktunya pas banget. Soalnya aku seharian mengumpulkan botol dan aku sangat lapar. Kamu kotor semua dan membawa pulang banyak sampah, jangan kotori ruang makan. Dan Ayu, kan kamu sekarang sudah jadi keluarga Sterling, kenapa masih mengumpulkan sampah? Kalau dilihat orang luar, mungkin mereka akan mengira keluarga Sterling sudah bangkrut. Dia memang tidak tahu sopan santun, tidak setengah baiknya Rina. Keluarga kita tidak bangkrut? Baguslah, karena Bijang menyuruhku tidur di kandang anjing, membuatku mengira kita sedang dalam kesulitan. Jadi aku ingin mengumpulkan beberapa botol untuk sedikit membantu ibu dan ayah. Oh, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu benar-benar tinggal di kandang anjing? Aku secara khusus meminta pembantu untuk membersihkan kamar tidur yang menghadap selatan dan membeli perabotan baru. Tidak apa-apa, Ibu. Aku bisa mengatasinya. Tolong jangan repot-repot. Aku bisa terus mengumpulkan botol dan bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Lagi pula, begitulah cara aku selalu hidup. Ayu, ini semua salah kami. Kami membiarkanmu menderita seperti ini. Pengasuh, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Sterling memintamu membantu Ayu merenovasi kamarnya. Kenapa kamu menempatkannya di kandang anjing? Itu Nona Rina. Dia bilang Nona Ayu meremehkan kamar yang aku siapkan. Dia bahkan bilang kamarnya lebih buruk dari kandang anjing. Aku jadi marah, makanya aku menyuruhnya tinggal di kandang anjing. Rina, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Aku bahkan tidak pernah melihat kamar yang disiapkan pembantu untukku. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Pasti ada kesalahpahaman. Tidak, Ibu dan Ayah, bukan seperti itu. Itu, aku pasti salah dengar. Aku tidak bermaksud begitu. Pengasuh, kamu dipecat. Saat ini juga. Segera, kemasi barang-barangmu dan pergi. Rina, besok kamu akan merenovasi kamar untuk Ayu. Pastikan dia senang dengan hasilnya. Baik, aku mengerti. Halo, kamarmu sudah aku siapkan. Coba lihat. Ibu, Rina sepertinya tidak terlalu ingin membantu aku beradaptasi. Aku melakukan sesuatu yang salah, aku lagi-lagi membuat masalah. Sok baik. Rina, aku menggunakan trik favoritmu sendiri untuk melawanmu. Berhasil dengan baik, kan? Oh sayang, anak yang lucu. Kamar ini seharusnya memang milikmu sejak awal. Jangan bicara tentang membuat masalah. Aku akan tunjukkan sendiri. Mari kita lihat bagaimana kamarnya. Ayo. Ibu begitu baik kepada aku. Ayu, jangan khawatir.
Keluarga Sterling tidak akan mudah jatuh. Ulang tahunmu minggu depan, kami akan mengadakan pesta ulang tahun untukmu, untuk menyambutmu pulang. Apa? Terima kasih, Ayah. Oh benar, nenekku membesarkan aku dan itu tidak mudah untuknya. Dia sekarang sudah tua. Sebenarnya, yang paling membuatku khawatir adalah kesejahteraannya. Oh, baik-baik. Aku akan minta asistenku mengaturnya besok. Kami akan menghubungi panti jompo lokal terbaik dan membawa nenekmu ke sini, supaya dia bisa menikmati masa tuanya. Terima kasih, Ayah. Ayu, karena kamu baru kembali, kamu mungkin tidak punya gaun pesta kan? Bagaimana kalau kamu pakai salah satu dari aku dulu? Aku punya beberapa yang baru bahkan belum pernah dipakai. Nah, itu namanya peduli. Kamu akhirnya memikirkan saudaramu. Keluarga Sterling hanya percaya Rina tanpa berpikir. Satu kalimat yang terdengar baik dari dia, dan mereka pikir dia sudah dewasa. Terima kasih atas tawaranmu, Rina. Tapi ini pesta ulang tahunku, memakai pakaian bekas adikku. Aku tidak terlalu keberatan. Aku hanya khawatir orang mungkin melihatnya dan mulai bergosip tentang keluarga Sterling. Mengatakan mereka membuat putri mereka sendiri memakai pakaian bekas. Itu bisa sangat merusak reputasi keluarga kita. Ayu benar. Jika perusahaan rival mengetahui ini dan membuat keributan, itu tidak akan baik. Kalau begitu besok, aku akan minta seseorang memilih beberapa gaun baru untukmu dan mengirimnya. Rina, jangan kesal. Kamu juga bisa memilih satu besok. Besok, aku pasti akan memilih yang paling mahal dan gaun yang paling mencolok. Aku pasti tidak akan membiarkan Ayu mengambil perhatian dari aku. Ibu, lihat gaun ini cantik sekali. Ayu pasti cocok banget pakai ini. Ayu besar di desa. Dia belum pernah lihat yang semewah ini. Dia pasti senang sekali. Kalau ibu belikan dia gaun mahal ini, dia mungkin malah menganggap Ayu tidak tahu berterima kasih. Mungkin dia malah menganggapnya boros. Rina sangat perhatian. Yang ini cantik sekali. Ayo kita beli untuk Ayu. Pilihan Rina memang menawan. Tapi aku baru gabung ke keluarga Sterling. Kalau aku berdandan terlalu mencolok, orang-orang bisa berkomentar. Menurutku yang sederhana dan elegan ini bagus. Cocok untukku. Lagi pula, ibu dan ayah bekerja keras. Kalian tidak perlu boros-boros untukku. Sayang, jangan terlalu kaku sama ibu dan ayah. Yang mewah ini juga kita beli. Untuk pesta ulang tahunmu, kamu harus tampil memukau. Ayu itu munafik banget. Dia cuma mau terlihat perhatian di depan ibu dan mencuri perhatian dariku. Dan ibu hanya peduli padanya. Ibu Sterling. Andi, hadiah ini cantik sekali. Ini untukku? Ini untukku? Andi, hadiah ini sangat cantik. Ini untuk saya? Ini untuk saya. Andi, kamu memberikan ini kepada orang yang salah. Aku adalah tunanganmu. Kenapa kamu memberikan ini kepada dia? Rina, jangan salah paham. Ini adalah hadiah selamat datang untuk Ayu. Untuk merayakan kembalinya. Nanti aku akan mengajakmu memilih sesuatu yang lebih cantik. Oke? Sangat dingin. Kenapa tempat sampah ini begitu dingin? Sangat dingin. Sangat dingin. Adakah yang akan membantu saya? Kenapa setiap kali aku melihat Ayu, aku merasa sensasi kedekatan yang tak terdeskripsikan? Aku bahkan merasa seperti dia adalah orang yang menyelamatkan aku saat kita masih kecil. Bahkan hadiah yang awalnya aku persiapkan untuk Rina, aku akhirnya memberikan itu kepada dia tanpa berpikir. Tetapi orang yang menyelamatkan aku pasti adalah Rina. Kamu bodoh. Bagaimana kamu bisa salah orang? Lain kali jangan lupakan Rina kita. Jangan khawatir, Ibu Sterling. Aku akan mengajak Rina memilih beberapa perhiasan nanti. Aku akan memastikan dia puas. Perhiasan ini sangat indah. Aku belum pernah mendapatkan perhiasan yang begitu cantik sebelumnya. Ketika aku kecil, keluarga miskin. Aku tinggal dengan nenek. Nenek menggunakan rumput liar untuk membuat cincin untuk aku. Aku menghargainya seperti batu permata. Datang ke sini. Selain gaun ini, bawakan beberapa perhiasan high-end kamu juga. Ayu, hari ini, apapun yang kamu suka pilih saja. Ibu Sterling, hari ini, jangan berdebat dengan aku tentang ini. Untuk merayakan Ayu kembali ke rumah, semua perhiasan hari ini ditanggung oleh aku. Baiklah, aku akan mendengarkan kamu. Ayo kita pergi. Ayu, kamu sayang kecil di pesta ulang tahun besok, aku akan memastikan kamu benar-benar dipermalukan. Jadi ini keluarga Sterling.
putri yang baru mereka temukan. Dia sangat berkelas. Ya, katanya dia dan Rina kembar. Hidup di luar negeri karena alasan kesehatan. Meski mereka tidak terlalu mirip, sejujurnya Ayu bahkan lebih cantik daripada Rina. Jadi itu cerita yang mereka sebarkan ke semua orang. Berani sekali, Ayu sayangku. Belum pernah ke acara seperti ini. Bagaimana dia tidak nervous? Tapi dia bertingkah begitu tenang. Aku kesal. Masuk sekolah top begitu mudah. Itu sangat mengagumkan. Lebih baik daripada bergantung pada uang keluarga. Kamu memuji saya. Para pencari status ini, mereka semua mengikuti uang. Mereka tahu betul mahasiswa yang masuk karena prestasi dan bisa sampai ke kota megah jauh lebih berharga daripada Rina, yang bergantung pada uang keluarga. Ayu sangat manipulatif. Semua orang di sini terpengaruh olehnya, di sekolah dan di rumah juga. Haruskah aku bocorkan bahwa dia pernah hamil dan melakukan aborsi? Dengan masa lalu yang bebas seperti itu, aku takut dia akan merusak lingkaran sosial kami. Hai. Hai, semua ada apa? Kenapa semua langsung pergi? Bapak Sterling, ajari putriku sopan santun sebelum mengajaknya ke acara publik. Kenapa tidak langsung pergi dan berhenti mempermalukan diri di sini? Anda sudah benar-benar mempermalukan keluarga Sterling. Ayu, kamu sebaiknya sembunyi di kamar saja. Berhenti mempermalukan kita semua. Ibu? Apa yang terjadi? Semua baik-baik saja tadi. Dengan cheat code hebat seperti pikiran batin, Rina hanya menggunakannya untuk menyebarkan rumor. Trik murahan seperti itu sangat tidak berguna. Aku hampir tidak bisa melanjutkan akting ini. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah orang tak tahu malu seperti ini. Aku pasti sebelumnya buta untuk pernah merasa kasihan padamu. Munafik, sangat menyedihkan. Apa yang kalian semua bicarakan? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Ayu, berhenti berpura-pura saja. Semua tahu tentang rahasia kecilmu. Sekarang, tidak ada yang ingin kamu di sekitar. Kamu... Rina. Aku tahu. Kamu iri dengan bagaimana ibu dan ayah sangat menyayangiku, dan bagaimana tamu-tamu menyukai aku, tetapi kamu tidak perlu mendorongku. Aku tahu kamu kesal, tetapi aku benar-benar tidak ingin mengambil sesuatu dari kamu. Aku? Itu bohong. Aku tidak pernah mendorongmu. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Kamu baik-baik saja. Kamu terluka? Kamu baik-baik? Kamu terluka? Andi khawatir tentang Ayu lagi, kehidupan pribadinya berantakan. Mungkin dia sudah lupa? Aku hampir tertipu lagi oleh aktingmu yang menyedihkan lagi. Jangan berpikir kamu bisa mendapatkan simpati dengan cara ini. Hubungan keluarga dan kerabat yang disebut-sebut itu tidak berarti saat ada uang. Aku harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan itu aku bisa melawan mereka, supaya aku tidak perlu lagi menjadi korban, atau bertingkah polos untuk menyenangkan mereka. Berhenti berpura-pura. Bangun, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Kamu tampak begitu sopan, tetapi kamu adalah aktris yang sangat baik. Rina begitu bijaksana, jelas seorang wanita yang terdidik baik. Kami tidak ingin kamu di sini. Keluar dari keluarga Sterling. Keluarga kami tidak memiliki putri yang memalukan seperti kamu. Ayo, dia berdarah. Apakah dia keguguran? Pakai ini. Ayu, kamu tidak bisa mengalahkan aku. Rina, itu minuman yang kamu berikan padaku pagi ini. Teh herbal itu. Kamu... Ayu, sepertinya kamu sedang menstruasi. Cepat, minum teh herbal. Terima kasih. Ayu, pesta ulang tahun hari ini, aku akan membuat kamu tidak pernah melupakannya. Teh herbal ini mengandung bunga kesumba. Aku akan membuat kamu tidak bisa berbicara dan membuat kamu tidak bisa membela diri.
Rina, aku menantikan. Kejutan apa yang kamu akan berikan padaku besok? Ayu, kamu bukan tandingan aku. Rina, kamu yang memberi aku teh herbal itu pagi ini. Kamu, Putri yang keluarga Sterling baru saja ambil kembali. Sungguh memalukan. Dan kamu ternyata hamil. Bapak Sterling, Ibu Sterling, apakah kita di sini hari ini untuk merayakan ulang tahun putri Anda? Atau untuk merayakan cucu laki-laki Anda lebih awal? Tidak tahu malu. apa yang kamu bicarakan? Aku tidak hamil, aku benar-benar tidak. Ayu, jangan bersikap keras kepala sekarang. Semua orang tahu kamu hidup bebas. Jadi kalau memang terjadi sesuatu, itu tidak aneh. Ayah? Ibu. Jadi kamu bersikap dingin padaku tadi karena kamu pikir aku hidup bebas. Kamu lebih percaya rumor daripada percaya aku. Apakah kami salah menuduhmu? Kamu harus membawa skandal ini ke pesta. Bagaimana mungkin keluarga Sterling kami punya putri seperti kamu? Kalau kami tahu ini, kami tidak akan mengambilmu kembali. Aku pikir dengan menemukanmu, aku akan punya rumah. Tetapi keluarga saya tidak percaya satu kata pun yang aku ucapkan. Aku benar-benar tidak hamil, dan aku tidak keguguran, dan setiap kata yang aku ucapkan benar. Ayu, asalkan kamu mengakui kesalahanmu, masalah ini berakhir di sini. Kamu tidak tumbuh di keluarga Sterling, jadi kamu tidak tahu semua aturan, dan kami tidak bisa sepenuhnya menyalahkanmu. Aku tidak akan mengakui sesuatu yang aku tidak lakukan. Dan aku ingin dokter memeriksaku untuk membuktikan aku tidak bersalah. Tidak, jangan panggil dokter. Tidak mungkin, kita tidak bisa memanggil dokter. Ayah, Ibu, jika Ayu diketahui publik telah mengalami keguguran, reputasi keluarga Sterling akan benar-benar hancur. Bagaimana orang akan memandang kita? Rina benar, jika dokter datang itu akan sangat memalukan. Tolong, biarkan dokter memeriksanya. Jika kita tidak menjelaskan ini, rumor hanya akan semakin buruk. Semua yang ada di sini hari ini, apa yang Anda lihat dan dengar tetap di ruangan ini. Jika tidak, Anda akan menyesal. Masuk. Kamu sudah siap sejak awal. Rina, apa yang kamu bicarakan? Aku sedang menstruasi. Aku sering kelaparan dan kedinginan. Kesehatan aku buruk. Jadi aku mencari dokter untuk membantu mengatur kesehatan aku. Nyonya muda ini tidak mengalami keguguran. Dia hanya mengalami ketidaknyamanan dari menstruasinya. Selain itu, dia mungkin secara tidak sengaja mengambil bunga kesumba. Rina, tadi pagi aku minum 1 cangkir teh herbal yang kamu berikan. Kamu tahu aku sedang menstruasi. Kenapa kamu tidak menjelaskannya kepada mereka? Aku hanya mendengarkan kata-kata Rina. Dia bilang Ayu tidak sopan. Aku juga. Rina, ada apa? Ayu. Dia seperti ini karena dia minum teh herbalmu? Tidak. Kamu harus langsung minta maaf untuk menghentikan kerusakan. Aku salah, dan aku tidak boleh salah paham Ayu, karena aku hanya mendengarkan rumor. Maaf Ayu, ini semua kesalahan aku. Aku tidak boleh mendengarkan rumor. Kamu bisa memukul atau memarahi aku, tapi jangan menyalahkan ibu dan ayah, karena mereka masih sayang kamu. Soal teh herbal, aku benar-benar tidak tahu, karena aku minum setiap hari, jadi bagaimana bisa ada bunga kesumba di dalamnya? Ayo, aku minum teh herbal setiap hari, jadi tidak ada masalah. Jika kamu tidak percaya aku, maka aku akan. Mati saja. Karena kamu tidak percaya aku. Rina. Rina, kamu sudah mendengarkan pengkhianat, jadi kamu tidak boleh melakukan ini lagi. Dan harus percaya saudari kamu. Bagaimanapun dia sudah minum teh herbal, jadi tidak bisa dilacak.
Oh, Shu anak, kamu sudah mengalami ketidakadilan seperti ini, jadi kenapa tidak bilang lebih awal? Sepertinya keluarga ini tidak hanya kurang pintar, tapi juga ingatan buruk. Mereka bermusuhan dengan aku tadi, dan sekarang mereka berpura-pura baik. Aku baru kembali, dan membuat ibu dan ayah tidak senang. Jadi ini semua kesalahan aku. Rina, jika di masa depan aku melakukan sesuatu yang salah, langsung bilang ke aku dan aku pasti akan berubah. Rina, kali ini kamu menyalahkan Ayu yang benar-benar terlalu jadi cepat dan minta maaf ke dia. Ayu, aku minta maaf. Di pesta, kamu menyebabkan kekacauan seperti ini yang benar-benar tidak dewasa? Jadi siap-siap dan langsung kembali ke sekolah. Dan tidak pulang selama 1 bulan. Kamu tidak boleh pulang selama 1 bulan. Ayah, aku sangat menyesal. Tolong jangan kirim aku kembali. Aku tidak ingin meninggalkan rumah. Aku tidak bisa. Ibu. Rina tahu dia berbuat salah. Lupakan saja kali ini, oke? Dia tidak pernah jauh dari kita lebih dari 3 hari dalam hidupnya. Jika dia harus tinggal di kampus, dia tidak akan bisa mengatasi. Baiklah, aku akan melupakan kali ini. Tetapi jika kamu berbuat salah lagi, kamu tamat. Aku sangat iri pada Rina. Dia selalu bersama ibu dan ayah. Tapi aku tidak. Ketika aku kecil, aku bahkan tidak pernah bertemu ibu dan ayah. Aku akhirnya pulang dan aku terus membuat ibu dan ayah khawatir. Ayu, kartu ini ada 5 miliar rupiah di dalamnya. Ini, ambil. Anggap ini sebagai kompensasi untuk Rina yang menuduh kamu secara salah. Gunakan untuk apapun yang kamu suka. Apa? Ibu, itu uang saku aku sebulan. Kenapa dia mendapatkannya? Rina, kamu menuduh Ayu secara salah. Hilang uang saku sebulan bukan masalah. Sekarang tutup mulutmu. Terima kasih, Ibu. Asalkan kamu peduli pada aku senang dengan itu. Tidak masalah jika keluarga Sterling tidak mencintai aku. Uang sudah cukup. Aku harus punya satu hal, cinta atau uang. Dengan uang, aku akhirnya bisa melakukan apa yang aku ingin. Untuk lomba karya tulis ilmiah, pendaftaran dimulai minggu depan. Juara pertama bisa langsung masuk pasca sarjana. Bahkan program master dan PhD terpadu. Itu kesempatan emas. Juara pertama pasti Rina. Dia kan pewaris kayak keluarga Sterling. Dari kecil sudah diajar guru les terbaik. Masa kita bisa saingan? Selamat ya, Rina. Selamat, Rina. Lomba karya tulis ini aku pasti ikut. Dan aku akan menang juara pertama. Hanya dengan membuktikan diri, aku bisa berdiri sejajar dengan keluarga Sterling. Ibu, aku lihat ada gaun baru yang baru rilis. Cantik banget. Besok ibu temani aku beli ya. Boleh, boleh. Apapun yang Rina inginkan, ibu belikan. Ah? Ayu, kenapa akhir-akhir ini kamu nggak mau ngobrol sama aku? Masih marah sama aku? Nggak usah pedulikan dia. Akhir-akhir ini nggak ada yang tahu dia lagi sibuk apa. Kayak hantu aja. Sepatah kata pun nggak mau ngomong. Betul, jangan dia yang bikin suasana rusak. Yang penting Rina senang. Hahaha. Ayu pasti masih kesal karena ibu dan ayah kehilangan dia. Makanya dia mengabaikan kita. Tapi itu kan bukan salah ibu dan ayah. Kenapa dia nggak bisa sedikit pengertian? Dasar tukang dendam. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kami selalu memperlakukan kamu dengan baik. Lihat kamu sekarang, tidak hanya kamu membenci kami, kamu bahkan tidak mau memberi waktu untuk Rina kita. Betul. Anak yang dibesarkan jauh dari rumah tidak pernah benar-benar terikat. Dia selalu menyimpan dendam. Yang bayar yang berkuasa.
Aku akan menahan ini. Ayah, Ibu, aku tidak mengabaikan Rina dengan sengaja, dan aku tidak membenci kalian sama sekali. Sebenarnya, aku sangat sibuk belakangan mempersiapkan kompetisi karya akademik sekolah. Kompetisi karya? Aku berpikir kalau aku bisa menang dalam kompetisi itu akan membawa kehormatan bagi keluarga Sterling, supaya kalian tidak malu. Lihat. Ini adalah yang menjamin masuk sekolah pasca sarjana. Kompetisi ini sangat bergengsi. Kalau aku menang, itu akan menjadi dorongan besar untuk reputasi grup Sterling kita. Hahaha. Sebenarnya, aku berencana untuk mempersiapkan dengan serius. Tapi kalau kalian tidak setuju, aku tidak akan ikut. Aku tidak ingin membuat kalian kesal lagi. Oh, ikut. Tentu kamu harus ikut. Materi apa yang kamu butuhkan? Guru les apa yang harus kami sewa? Beritahu saja keluarga. Keluarga kita akan mendukung kamu sepenuhnya. Kalau kamu menang dan membawa kehormatan bagi keluarga Sterling, ayah akan memberi kamu hadiah besar. Hahaha. Ayu, kamu pasti sudah bekerja keras mempersiapkan kompetisi akhir-akhir ini. Kamu jadi kurus. Aku sudah menyuruh orang mengirimkan beberapa seafood impor untuk memberi kamu dorongan yang baik, ya. Terima kasih, Ibu. Ibu, Ayah, aku juga ingin ikut kompetisi karya tulis. Aku yakin aku akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Ayu. Bagus, kamu harus ikut. Kamu berdua harus ikut. Tidak masalah siapa yang mendapat penghargaan, itu akan menjadi kehormatan bagi keluarga Sterling. Ayu selalu cemberut saat menulis karya tulisnya. Dia pasti menghadapi banyak masalah. Lupakan saja tentang mendapat penghargaan. Dia mungkin bahkan tidak bisa menyelesaikan draft pertama. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapinya saat waktu datang. Ayu, jika kamu tidak percaya diri, jangan memaksa diri untuk ikut agar tidak malu nantinya. Juara pertama pasti akan jatuh ke tangan Rina kita. Jadi jangan ikut-ikut ya. Ibu, aku tahu aku masih banyak yang harus dipelajari, tapi aku sudah berusaha keras. Aku ingin mencoba, jangan khawatir. Orang tua seperti ini terus melukai hati aku. Untungnya, aku tidak peduli sama sekali dengan pilih kasih mereka. Rina, kamu luangkan waktu untuk memberi Ayu beberapa petunjuk dalam menulis karya tulisnya, supaya dia tidak mengumpulkan karya yang berantakan dan mempermalukan keluarga Sterling. Jangan khawatir, Ayah. Aku pasti akan membantu Ayu. Ini kesempatan yang tepat untuk mengetahui apa karya tulisnya sebenarnya. Setelah aku mencuri ide intinya, lihatlah apa yang dia punya untuk bersaing dengan aku. Terima kasih, Rina. Dengan bantuan kamu, aku yakin aku akan cepat berkembang. Apa yang sedang Rina rencanakan sekarang? Tapi aku sudah memasang perangkap, hanya menunggu kamu masuk ke dalamnya. Sempurna. Akhirnya selesai. Mau kemana? Makalahnya sudah selesai. Mau keluar sebentar untuk bersantai dan beli beberapa barang. Memangnya habis, terus kenapa? Makalahmu itu, kamu pikir bakal menang hadiah. Jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Ayu, kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu mengatasinya. Siswa-siswa, dalam tinjauan awal makalah ini, makalah Rina memiliki ide-ide baru dan logika yang kuat, terutama konstruksi model data yang sangat kreatif. Potensinya sangat besar. Rina, topik yang dia pilih, mengoptimalkan sumber daya pendidikan pedesaan dan mengintegrasikan jalur digital, sungguh luar biasa, sangat inovatif, dan mengenai model yang dia desain dengan kerja keras, model pemantauan data pendidikan regional, aku belum pernah melihat data yang begitu akurat, membuktikan generasi muda tak pernah berhenti mengagumkan. Direktur Wijaya, langsung umumkan saja bahwa aku jadi juara pertama.
Rina, aku tahu kamu sangat ingin menang, tetapi kenapa kamu harus mencuri makalahku? Aku mengerjakan makalah ini selama berhari-hari, meneliti ratusan sumber, dan mencurahkan seluruh hati dan jiwa ke setiap kata. Apa yang kamu bicarakan? Makalah itu, aku yang menulisnya sendiri. Jangan kamu berani menjelekkan aku. Apa yang terjadi? Bicaralah dengan benar dan jangan membuat tuduhan sembarangan. Baiklah, kamu bilang saya menjiplak. Di mana buktinya? Tunjukkan buktinya. Ayu jelas-jelas menargetkan saya. Dia tumbuh di Kampung Harapan. Bagaimana dia bisa tahu tentang model akademik? Dan bagaimana mungkin dia menulis makalah yang begitu luar biasa? Dia pasti melihat makalah saya dan mencoba mengambil kreditnya. Pelanggaran akademik adalah masalah serius. Jadi jika kamu tidak bisa memberikan bukti, tidak hanya kamu akan kehilangan kelayakan untuk berkompetisi, tetapi kamu juga akan menghadapi tindakan disipliner dari sekolah. Saya bersumpah. Jika saya menjiplak makalah Ayu, saya akan ditabrak mobil saat keluar. Rina, biarkan Ayu menjelaskan pertama. Kalau begitu, tolong jelaskan proses penalaran di balik model pemantauan data pendidikan regional koefisien koreksi data tepi dalam makalah. Argumen ini cukup khusus, hanya dibahas antara saya dan pembimbing saya. Ya, itu berdasarkan nilai masa lalu dikalikan dengan faktor koreksi 0,8. Oh, jadi poin ini benar-benar ide kamu, maka saya salah paham tentang kamu. Senang kamu sadar kamu salahkan saya. Jelas kamu menjiplak saya. Direktur Wijaya, tolong keluarkan Ayu segera. Ayu, kamu pasti tidak bisa menulis makalah yang bagus, jadi kamu menjebak Rina karena iri. Rina selalu menonjol sejak kecil, bagaimana mungkin dia menjiplak kamu? Rina, kamu baik-baik saja. Kamu tidak diganggu, kan? Ayah, Ibu, Ayu menjiplak makalah saya. Dan sekarang dia menuduh saya menjiplaknya. Direktur Wijaya sudah berencana untuk mengeluarkannya. Ayu, kamu sangat mengecewakan saya. Pulang sekarang dan kamu dikurung selama 1 minggu. Tunggu! Rina, koefisien koreksi data tepi kamu yang baru salah. Kesalahan ini akan menyebabkan kegagalan model total. Makalah ini memiliki cacat mendasar, bahkan tidak boleh masuk ke kompetisi. Itu tidak mungkin, tapi saya jelas. Jelas apa? Jelas kamu yang menjiplak makalah saya? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak paham. Ini versi final makalah saya. Ini mengandung catatan antara saya dan pembimbing saya, termasuk riwayat revisi. 2 malam sebelum pengumpulan, saya menemukan kesalahan dan merevisinya semalaman. Yang Rina dapatkan adalah draft pertama saya yang belum diedit. Itu sebabnya mengandung kesalahan. Setelah verifikasi, makalah Ayu logisnya ketat dan datanya akurat. Ini telah memenangkan juara pertama dalam kompetisi ini. Rina, karena penipuan akademik, kamu dikeluarkan dari sekolah. Ibu dan Ayah, saya tahu saya salah. Tolong bantu saya. Saya tidak mau dikeluarkan. Ayu, Rina, meskipun dia membuat kesalahan, itu hanya momen penilaian yang buruk. Tidak bisa kamu biarkan saja kali ini. Jika dia benar-benar dikeluarkan, apa yang akan terjadi pada dia? Ayah, Ibu, kita semua keluarga. Jangan khawatir tentang hal-hal kecil ini. Selama Rina tahu dia salah dan tidak melakukannya lagi, itu sudah cukup. Aku selalu tahu mereka tidak akan pernah menyerah pada Rina. Tetapi bagaimana jika kita membandingkannya dengan kepentingan mereka? Ayu sangat bijaksana. Apa artinya jika kamu juara pertama? Aku masih yang paling disayang ibu dan ayah. Bagaimanapun kamu mampu, itu tidak berguna. Ayu, kemampuan akademikmu luar biasa. Aku ingin mengambilmu sebagai mahasiswa pasca sarjana saya. Bagaimana tentang melakukan penelitian dengan saya? Direktur Wijaya, kamu adalah pakar industri. Untuk Ayu belajar di bawah kamu benar-benar sebuah keberuntungan. Keluarga Sterling, kamu tidak menghargai mutiara yang kamu miliki dan malah memanjakan yang palsu. Mulai sekarang, Ayu adalah siswa saya. Jangan kamu berani mengganggu dia. Juara pertama sudah diamankan. Selanjutnya sudah waktu untuk mengungkap Rina sifat sejati mengenai pencurian identitas dulu. Rina, kamu akan segera tidak lagi menjadi pewaris kaya yang disayang, tetapi penipu akademik yang paling dibenci mahasiswa.
Astaga, Rina sebenarnya menjiplak makalah orang lain. Itu menjijikan. Aku dengar dia bahkan menjiplak dari Ayu. Apa yang hebat tentang mengganggu mahasiswa beasiswa? Bukankah Ayu diakui oleh keluarga Sterling? Mereka mengatakan dia dan Rina adalah kembar. Keluarga Sterling pasti memihak Rina, yang mereka besarkan. Mereka sebenarnya membesarkan seorang plagiator. Sepertinya keluarga Sterling ini juga tidak begitu hebat. Sayang-sayang ini. Semua orang memanggilku dengan nama buruk. Aku tidak mau sekolah lagi. Rina, tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Rina, tenang. Ayah, Ibu, Rina pasti sangat sedih sekarang. Kamu berdua harus tinggal dan menghibur dia. Jangan biarkan dia melakukan hal yang berlebihan. Jangan khawatir, Rina. Semua akan membaik setelah ini berlalu. Setelah kamu tahu apa yang terjadi di perusahaan, kamu mungkin tidak akan merasa kasihan lagi padanya. Halo? Apa? Saham perusahaan anjlok? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa anjlok? Bukankah perusahaan kita selalu berjalan baik? Ini semua kesalahanmu? Kasus plagiarisme kamu viral di media sosial. Semua orang tahu bahwa pewaris kaya dari keluarga Sterling menjiplak makalah mahasiswa beasiswa. Warganet memboikot produk perusahaan kita. Aku tidak bermaksud begitu, Ayah. Kenapa kamu memukulnya? Tidak bisa kamu bicara baik-baik saja. Ayu, kamu harus membuat pernyataan sekarang. Katakan bahwa Rina tidak menjiplak kamu, semua itu hanya kesalahpahaman. Lalu warganet tidak akan memboikot perusahaan kita. Cepat posting. Bukan aku tidak mau membantu Rina. Tetapi jika aku membuat pernyataan untuk membela dia sekarang, warganet akan berpikir keluarga Sterling menggunakan kekuatan kita untuk menindas orang lain, yang hanya akan membuat mereka lebih membenci kita. Dan itu akan membuat situasi perusahaan lebih buruk. Benar, Ayu benar. Kita tidak bisa dicap sebagai penindas yang menyalahgunakan kekuasaan. Pada titik ini, kita perlu membuat pernyataan publik segera mengatakan bahwa Rina bukan putri keluarga Sterling. Dengan cara itu, kita bisa memutus hubungan dengan dia. Kalau begitu, kita putus hubungan saja. Tidak, Ayah. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Aku sudah bersama Ayah sejak kecil. Aku putrimu. Tolong selamatkan aku. Ayah! Surya! Apakah benar tidak ada cara lain? Kita sudah membesarkan Rina selama 18 tahun. Bagaimana bisa kau begitu saja membuangnya dan meninggalkannya? Keluarkan pernyataan publik segera. Kita masih bisa mengurusnya. Kalau grup Sterling bangkrut, kita semua akan jatuh miskin. Surya, Ayah. Ayah. Ini semua salahmu. Kau yang menghancurkan aku. Pasti kau. Benar, aku yang melakukannya. Bahkan kalau kau menjebak aku, apa yang bisa kau lakukan? Selama aku merayu ibu dan ayah, mereka akan memaafkanku. Aku akan tetap menjadi putri kesayangan mereka. Aku sama sekali tidak peduli dengan kasih sayang mereka. Aku hanya ingin mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Rina, sebagai pewaris keluarga Sterling, kau punya akses ke begitu banyak sumber daya. Tapi engkau, sayang, hanya tahu mengejar yang sulit dipahami itu kasih sayang. Jadi sikapmu yang penakut, sikap manis sebelumnya semua palsu. Benar, aku belajar darimu. Bagaimana menurutmu? Aku belajar dengan cukup baik, kan? Tidak, aku masih punya Andi. Dia akan membantuku. Rina, apakah gadis kecil yang menyelamatkan Andi bertahun-tahun lalu benar-benar kau? Tentu saja aku. Kalau begitu, katakan padaku, saat kamu menyelamatkannya, kamu membisikkan sesuatu di telinganya. Apa yang kamu katakan? Aku... Sudah terlalu lama, aku tidak ingat. Tempat sampah ini dingin sekali. Kamu tidak berpakaian untuk ini. Mendekatlah. Ayo, jadi kamu sudah tahu sejak awal? Ya, itu aku. Lalu apa jika aku mengambil posisi kamu? Lagi pula, Andi sekarang berpikir aku adalah orang yang menyelamatkannya, dan aku juga orang yang dia sukai. Meskipun kamu tahu kebenaran, kamu tidak bisa mengambilnya dari aku. Rina, kamu wanita jahat. Ari, apa yang kamu lakukan di sini?
Sebelum aku menipu kamu untuk mengaku, aku mengirim pesan kepada Andi, supaya dia bisa mendengar kebenaran sendiri. Terima kasih kembali. Andi, jangan dengarkan dia. Semua ini gara-gara Ayu. Dia yang menjebak aku. Dia tidak hanya ingin mengambil posisi aku di keluarga Sterling, tetapi juga ingin mengambil kamu dari aku. Kamu pikir aku masih percaya kamu? Aku mendengar semuanya jelas di pintu. Kamu tidak hanya mengambil pujian karena menyelamatkan hidup aku, kamu juga plagiat dan berbohong. Kamu membuat aku jijik. Ayu, aku minta maaf. Aku salah paham sebelumnya. Aku selalu merasa dekat dengan kamu. Sekarang aku tahu kenapa. Kamu adalah orang yang menyelamatkan aku. Aku suka kamu. Mari kita bersama. Tetapi aku tidak menyukai kamu. Ayu, aku mengaku aku salah. Aku tidak sadar itu kamu, tapi aku akan berubah. Aku akan membuatmu melihat itu suatu hari. Untuk semua teman media kami, aku ingin menjelaskan dengan jelas. Rina bukan putri kandungku dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga kami. Jadi siapa orang tua asli Rina? Ya, Itu dia. Dia pernah menjadi pengasuh keluarga Sterling. Dia juga ibu kandung Rina. 18 tahun lalu, aku bekerja sebagai pengasuh untuk keluarga Anda. Keluarga Anda kaya dan berkuasa. Jadi aku menukar putriku Rina dengan Ayu. Dan aku bahkan meninggalkan Ayu di dekat tempat sampah. Kemudian aku sadar Rina semakin mirip dengan aku. Aku takut kebenaran akan terbongkar. Jadi aku berhenti dan melarikan diri. Ayu, bagaimana kamu menemukan Ibu Siti? Ibu Siti, aku tahu putrimu hidup sebagai pewaris kaya di keluarga Sterling. Tapi keluarga Sterling akhirnya akan menjadi milikku. Jika kamu ingin dia aman, kamu akan melakukan tepat seperti yang aku katakan. Siapa kamu? Benar, aku adalah putri sejati keluarga Sterling. Jika kamu ingin Rina hidup, lakukan tepat apa yang aku katakan. Dia tidak bisa melepaskan Rina dari Rina, jadi dia menemukan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di dekat sekolah. Kita berada di kota yang sama, namun kamu bahkan tidak pernah mencoba mencari tahu siapa yang meninggalkan aku saat itu. Siapa yang meninggalkan aku saat itu? Siapa itu? Ayu, kami salah. Jangan khawatir, kami akan memperbaiki ini, baik? Dulu ketika kamu terus memihak Rina dan menyalahkan aku, hubungan antara kita sudah terputus. Ayu, setelah itu aku menghabiskan hari-hari untuk mempersiapkan untuk memulai perusahaan teknologi sendiri sambil belajar untuk ujian masuk PhD. Aku terus sibuk setiap hari, tapi aku merasa sangat terpenuhi. Direktur Wijaya, tidak apa-apa. Semua ini kesalahan aku karena kesehatan yang buruk. Meskipun aku mengalami kram menstruasi dan dihukum harus berlari 30 lap, aku yakin guru itu bermaksud baik. Hanya karena aku memakai sepatu bermerek, Pak Budi mengatakan aku bukan mahasiswa beasiswa dan menolak bantuan keuangan untuk aku. Dia bahkan ingin mengeluarkan aku. Ketika aku pertama kali melihat kamu dibully, aku tahu kamu adalah talenta yang berpotensi. Aku benar-benar menemukan permata. Direktur Wijaya, jangan mengolok-olok aku. Silakan lakukan apapun yang kamu mau. Aku akan selalu mendukung kamu. Terima kasih, Direktur Wijaya. Teruskan. Untuk bagian ini, kamu perlu menambahkan lebih banyak data model. Persiapkan kontrak kemitraan bernilai 100 miliar dolar. Aku ingin bermitra dengan perusahaan Ayu. Ayu. Kontrak ini adalah tanda ketulusan aku. Aku ingin melamar kamu dengan santai melalui kemitraan kita. Terima kasih. Tapi tidak perlu. Dalam karir aku akan berjuang sendiri. Dalam hal cinta, aku lebih suka bersinar sendiri. Ayu. Demi hubungan kita di masa lalu, tolong bantu bisnis keluarga. Kami benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika grup Sterling bangkrut, aku akan mengakuisisinya dan memberikan kamu dukungan finansial secara rutin. Tetapi untuk hal lainnya, jangan pernah berpikir tentang itu.
Ini semua salahmu. Kau pembawa sial, sekarang keluarga Sterling bangkrut. Dan villa ini akan disita. Sayang, kalau bukan karena kau, ayo, mengapa dia jadi begitu menjauh dari kami? Ayo, Awas. lepaskan aku. Jangan bergerak. Nona Ayu, berkat laporan polisi yang kau berikan lebih awal, kami sudah siap siaga. Ayu, sayang, ini semua karena kau. Kau hancurkan hidupku dan kau binasakan keluarga Sterling. Diam. Selain itu, kami sudah mengungkap kebenaran di balik pikiran batin Rina bahwa dia membeli teknologi canggih terbaru dari luar negeri, mencapai sinkronisasi gelombang otak dengan orang lain, sehingga bisa mengakses pikiran batin mereka. Tapi kami sudah menghancurkan perangkatnya. Terima kasih. Ayu, aku takkan membiarkanmu lolos dari ini. Rina, kau yang menabur, kau yang menuai, dan kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Ayo sekarang. Kali ini, anggap saja ini balasanmu atas anugerah penyelamat hidupku dulu, dan mulai sekarang, kita sudah beres. Mulai sekarang, aku takkan bergantung pada orang lain lagi, dan aku akan menjadi wanita mandiri untuk diriku sendiri.